Brand lokal yang satu ini belum berhenti-berhentinya rilis produk performa tinggi baru. Selain Axio Pongo Monster, muncul juga pilihan dalam tanda kutip pengganti desktop Intel Core i9 seri HX yang harganya jauh lebih bersaing. Bagi yang baru mengenal seri Axio Pongo Studio, laptop ini punya desain dan target market yang beda dibanding Pongo 1 maupun Pongo 960. Bodinya mayoritas aluminium, punya bagian bokong yang menonjol, dan overall terlihat lebih profesional, mirip Legion Pro Series atau MSI Stealth Series. Ya itulah kenapa namanya Pongo Studio. Axio lebih minat masain produk ini ke kaum budak konten atau content creator dan profesional yang membutuhkan portable workstation 16 inch yang benar-benar powerful di berbagai workload, tapi lebih fleksibel dan portable dibanding kudu rakit PC. Soal logo, menurut kami akan lebih bagus ya andai dibuat warna putih gitu, biar lebih kelihatan kalem dan profesional. Tapi ini sisanya udah kelihatan sangat plain apabila RGB keyboard diset warna putih atau dimatikan. Sebagai kelas pengganti desktop bertenaga ekstra, ya wajar bobotnya 2,6 kilo lebih karena butuh cooling mantep. Namun, dilihat lagi ini laptop nggak terlalu tebal. Jadi dimasukin mayoritas backpack ukuran laptop 15 inch pun rasanya masih muat-muat aja. Yang penting chassisnya solid dari segala sisi atas, sisi bawah dari aluminium, kecuali frame keyboard aja yang masih dari polimer. Di samping itu, kami juga demen banget sama desain engsel di atas bodi gini. Selain maksimalin ventilasi, layar jadi sangat mudah dibuka. Sedihnya nggak bisa dibuka sampai tiduran. Hal itu nggak perlu terlalu dipikirin, karena yang penting ini layar IPS QHD 16:10 yang sangat bagus. Refresh rate 240Hz dengan coverage sRGB 100% dan akurasi warna relatif tinggi. Gamer senang, desainer tenang. Terutama buat yang nggak puas akan layar Full HD di Pongo 960. Tidak berhenti di penampilan dan monitor cakep, Axio nggak lupa buat ngasih webcam Full HD. Dengan Face ID Windows Hello, dan itu nggak dimiliki oleh laptop-laptop seperti Legion Pro 5i dan juga ROG Strix. Konektivitas cukup lengkap, mulai dari kanan ada slot micro SD, sayang nggak full size, USB-C Thunderbolt 4 yang juga support charging PD 100W, USB-A 3.2 Gen 1 Always On, dan slot gembok. Di belakang ada charging port, USB-C 3.2 Gen 2 Always On, HDMI 2.0, mini DP, dan LAN port. Terakhir di kiri ada satu lagi USB-A 3.2 Gen 1, microphone jack, dan combo audio jack. Modem bawaannya juga ada Wi-Fi 6E ya by the way, jadi aman semua kecuali slot SD card full size. Di mana Pongo Studio sebelumnya terbatas pada pilihan Core i9 seri H, kali ini Axio nggak tanggung-tanggung ngasih Core i9 13900HX yang spek silikonnya macam Core i9 Gen 13 versi desktop, konfigurasi 24 core 32 thread. CPU super powerful ini dikawinin sama RTX 4070 140W dengan max switch, belum lagi RAM 32GB dual channel upgradable dan 2 slot NVMe Gen 4 yang salah satunya udah keisi 1TB. Jangan salah, Core i9 13900HX sampai detik video ini dibuat masih jadi salah satu CPU laptop terkencang yang ada di pasaran. Power draw-nya nggak usah ditanya ya, pas lagi full turbo udah pasti gaspol. Namun dilihat dari benchmark ini ngacir pakai banget untuk sebuah laptop 16 inch. Udah ketebak sangat kenceng buat masalah render-renderan yang intensif CPU. Performanya bisa sustain untuk render file 3D berat atau video-video panjang. Itu pun dibantu GPU yang gak kalah gahar, meski ini bukan 4080 atau 4090, so far ini salah satu 4070 paling kenceng yang kami tes di laptop. Ketika kalian lagi bosen ngerender dan tiba-tiba ada hasrat main game-game macam Cyberpunk rata kanan pun bisa dimainin di resolusi QHD. Yang benar-benar mengejutkan adalah langka banget ada laptop gaming di bawah 30 juta tapi udah pakai sistem cooling vapor chamber, which kami temukan saat membuka Pongo Studio X yang didinginkan oleh 4 heatsink 3 arah dan 2 kipas. Apparently kipasnya nggak serapat beberapa laptop lain sehingga butuh muter lebih kencang di fan speed maksimal, suara relatif bising mencapai 50 dB saat full load. Sepanas-panasnya laptop gaming tipis ini untungnya di sekitaran WASD tidak melampaui 40 derajat saat main game dan bisa lulus stress test di pengetesan kami. Nah, lanjut ke per keyboardan, ini standar Pongo series ya, dia bahkan masih pakai keyboard full size 1 zona RGB backlit, feel nothing special, key travel alright, tombol power pisah, tapi untungnya tombol panah waras. Yang improve dari Pongo non studio itu justru touchpad, literally jadi luas banget dan relatif enak dipakai. Kualitas speaker stereo cukup kencang, walau bukan yang paling jernih, lalu daya tahan baterai ada di sekitar 6 jam playback video pada mode integrated GPU.
Untung, adapternya masih tetap pakai 230 watt yang slim dan di keadaan darurat bisa dicas pakai adapter USB-C 65 watt ke atas untuk usage ringan. Karena siapa juga yang mau kuliah tiap hari bawa-bawa adapter 230 watt? Di pasar laptop gaming pengganti desktop saat ini ada beberapa opsi 30 jutaan ke atas. Kalau kita bandingkan sama ROG yang speknya mirip, ya bedanya jauh banget ya. Kudu keluar uang 40 jutaan lebih. Lebih masuk akal kalau kita mungkin versusin sama Legion Pro 5i, dia dapat Office tapi belum ada login biometrik dan belum ada Thunderbolt 4, atau Omen Transcend 16, dia lebih ringan, layar mini LED, dan ada quad speaker. However, saat ini di pasaran Indonesia, kombinasi layar QHD 240Hz, Core i9 seri HX, dan RTX 4070 full power yang pakai cooling vapor chamber pula, nggak ada yang lebih murah dari Pongo Studio X ini. Ini bisa jadi solusi desktop replacement yang nggak terlalu tebal, apalagi dengan Axio sekarang udah ngasih garansi 3 tahun plus 1 tahun accidental damage protection yang ngejamin kalian dapat penggantian gratis sekalipun kecelakaan, kerampokan, atau terjadi bencana alam yang merusak laptop kalian. Kalau boleh kasih saran nih, semoga Pongo Studio X generasi berikutnya dikasih quad speaker yang bagus dan slot SD card full size. Sekian dulu dari kami, saatnya kalian yang mendang-mending di komentar. Please like dan share. Gue Mike, stay safe, stay healthy.